Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2541 sampai bab 2544. Ye Junlin, orang yang mengeluarkan suara itu tentu saja adalah Ye Junlin. Wajahnya penuh amarah. Setelah melihat Chen Kong, dia benar-benar putus asa. Hal ini sudah dilakukan sejak lama, kuncinya adalah bertindak seolah-olah Anda meremehkan dunia. Apa yang harus berpura-pura? Sayang sekali. Ye Junlin benar-benar akan meledak, dia sangat menantikannya. Lupakan untuk pertama kalinya, tapi kali ini dia mempersiapkan banyak hal untuknya dan menunggunya selama 3 hari. Hasilnya adalah ini, bisakah Ye Junlin tidak kecewa? Kristal itu hanya menyerap seperempatnya, dia menyerap semuanya dengan enggan. Namun pada akhirnya dia menyerap seperempatnya. Dan meskipun dia telah mencapai tingkat penyerapan energi tertinggi, tetapi ada perbedaan di level ini sama dengan jumlah hantu setelah sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-9. 1 hantu pasti yang terlemah, dan 9 hantu pasti yang terkuat. Sekarang keadaan daya isap Chen Kong seperti hantu pertama dari kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-9 yang hampir tidak keluar. Bagaimana Ye Junlin bisa bahagia tentang ini, bahkan tidak sebanding dengan dewa yang lebih kuat di tanah terlarang nomor 76. Sebuah pukulan, benar saja, semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Ye Junlin hampir mati rasa. Apa yang awalnya dia harapkan adalah bahwa Chen Kong akan mampu berlatih hingga tingkat 7 atau 89 hantu di tingkat ke-9 seni sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Tetapi ternyata itu hanya tingkat 1 hantu, limbah. Sia-sia memberimu kristal ini, saya mungkin akan memberi Anda waktu 3 bulan untuk berhenti merokok. Tapi bagaimana Ye Junlin bisa memiliki begitu banyak kesabaran? Menunggu 3 bulan lagi, tapi pergilah ke neraka. Semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Kenapa dia begitu marah dan kecewa padahal aku tidak bisa memahaminya? Sepertinya dia tidak menyukai Chen Kong karena terlalu lemah. Tidak mungkin, kan? Seberapa kuatkah Chen Kong? Masih lemah? Apa-apaan? Semua orang memandangnya dengan aneh. Pertarungan belum dimulai, tapi Ye Junlin sangat marah. Chen Kong tiba di tempat pertempuran yang menentukan sedikit demi sedikit. Semua orang di sekitarnya terkejut, takut dan penuh kekaguman terhadap yang kuat. Hanya dalam 3 hari, Chen Kong benar-benar berubah. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan menjadi tak terkalahkan? Adakah yang bisa menjadi lawannya? Mungkin setelah beberapa dekade, dia akan bisa menunggu seseorang yang bisa bertarung bersamanya. Marsekal Tians yang mempraktikkan keterampilan sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, tak seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawannya. Ini benar-benar tak terkalahkan. Chen Kong melirik tablet batu daftar dewa tidak jauh dari sana dan tersenyum. Dia sekarang tidak memiliki keinginan untuk peringkat yang lebih tinggi ini. Tidak tertarik sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah menjadi yang terkuat. Dewa kegelapan, sudah waktunya kalian bertiga muncul, kan? Karena kamu mengira aku lemah, kamu membuatku lebih kuat. Sekarang aku benar-benar kuat, ayo. Tapi biar ku beritahu, jangan berpikir tentang memberiku energi kristal sebelumnya, dan membukakan tanah terlarang nomor 76 untukku. Jangan berpikir aku akan melepaskanmu. Tak satu pun dari kalian bisa menghindari pertarungan denganku, kecuali aku mengalahkanmu secara langsung, kalau tidak, saya tidak akan menyerah. Chen Kong juga menyatakan sikapnya, Anda harus keluar dan bertarung. Dia tidak akan memikirkan perasaan memberikan kristal itu. Melihat ini, semua orang di laboratorium dewa menghela nafas lega. Dengan demikian, menghemat banyak masalah. Namun,
Ketika Chen Kong mengatakan ini, tidak ada tanggapan. Hahaha, seperti yang kita perkirakan, ketiga dewa kegelapan tidak akan berani datang. Itu pasti, kupikir aku bisa menjilat Chen Kong dengan memberinya kristal energi. Tapi aku tidak tahu apakah mereka tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak peduli dengan persahabatan. Tertawa sampai mati, aku sangat bodoh, semua orang. Mulai tertawa, Tuan X dari Laboratorium Dewa juga tertawa. Benar saja, dia mengetahui hal-hal seperti dewa. Apakah kamu belum keluar? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Apakah aku sekuat itu? Sekelompok sampah, sampah, sampah. Chen Kong tidak bisa melihat siapapun keluar. Segala macam hinaan dan ejekan dimulai. Banyak orang tidak dapat mendengarkan lagi. Ada banyak omong kosong, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Tiba-tiba Ye Junlin bergegas menuju Chen Kong di depan semua orang. Saya bingung, semua orang bingung, melihat Ye Junlin dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan, jika Chen Kong begitu provokatif? Pastilah tiga dewa kegelapan yang tidak bisa menahannya. Apakah ini ada hubungannya denganmu, Ye Junlin? Kenapa kamu buru-buru keluar? Terkejut, Li Ziran dan orang lain di dekatnya tercengang. Pikirannya menjadi kosong, jika tidak, mereka pasti akan menghentikan Ye Junlin. Anda bisa bergegas keluar, tetapi Anda bergegas ke Chen Kong. Seorang pria super kuat di tingkat ke-9 penyerapan Dharma. Itu tidak terkalahkan di dunia, punya kedutan otak. Di depan orang lain, ketika Ye Junlin bergegas keluar, itu memicu reaksi berantai. Semua orang berseru, melihat Ye Junlin keluar, semua orang akan meledak. Apa ini? Adakah yang berani menantang dunia yang tak terkalahkan saat ini? Entah ini orang gila atau bodoh, tidak ada hal lain yang mungkin. Ketergesaan Ye Junlin yang tiba-tiba membuat takut banyak orang. Namun ada pula yang merasa senang. Tian Chesen Sui, Ye Qingtian dan yang lainnya. Mereka akhirnya menunggu saat ini. Dia akhirnya akan mengambil tindakan. Mereka tidak tahan melihat Chen Kong mengeluarkan suara seperti itu. Hah, kenapa dia buru? Buru keluar? Sakit, kupikir dia adalah dewa kegelapan. Orang-orang yang akrab dengan Ye Junlin tercengang. Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya tertawa. Ye Junlin, kamu sakit jiwa. Apakah kamu perlu maju ke depan untuk berurusan dengan tuan kita, tuan kita? Tidak terkalahkan, tunggu saja Chen Kong ini, tuan pasti menghinanya. Saya pikir dia masih terlalu lemah untuk keluar hari ini. Tentu saja, Anda dan saya telah benar-benar melihat betapa kuatnya tuannya. Dan Chen Kong ini benar-benar bukan apa-apa. Ye Wudao dan Ye Lingtian sekarang yang asli. Master dari 8 klasik anak-anak berhembus. Mereka mengira tuan mereka tidak terkalahkan, itu yang terbaik. Tidak ada yang bisa menghujat Yuki melihat Ye Junlin bergegas keluar untuk bertarung menggantikan tuan mereka. Mereka bahkan lebih marah. Mereka merasa Ye Junlin menghina tuan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin adalah tuan mereka. Bahkan Laboratorium Dewa, yang mengamati secara diam-diam, terkejut. Hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah Ye Junlin gila. Tapi apakah Ye Junlin adalah dewa kegelapan? Bagaimanapun, mereka berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan sesuatu, dan entah kenapa mereka waspada dan bahkan takut pada Ye Junlin. Pikiran pertama mereka adalah, apakah Ye Junlin adalah dewa kegelapan, atau salah satu dari ketiganya? Mungkin juga dia adalah penguasa klan Ye kuno. Lagi pula Ye Junlin adalah anggota klan Ye. Mereka mati rasa untuk sementara waktu. Takut, jika itu benar, maka semuanya sudah berakhir. Mereka dapat membiarkan siapapun di dunia ini menjadi kuat, bahkan jika mereka dapat tetap berada di 3 besar dalam daftar dewa. Tapi Ye Junlin tidak akan pernah diizinkan menjadi kuat. Kekuatan Ye Junlin adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka.
Bahkan bisa dikatakan bencana, siapapun bisa menjadi kuat, tapi Ye Junlin tidak pada saat ini. Bukan Ye Junlin yang bergegas keluar, tapi Ye Junlin bergegas keluar. Ada banyak kebisingan dan gerakan di antara kerumunan. Chen Kong juga melihat sosok tajam seperti panah melompat di kejauhan. Dia juga bersemangat, mungkinkah Dewa Kegelapan akan datang? Tapi dia meliriknya, fluktuasi energi di tubuh Ye Junlin terlalu lemah, dan dia tidak memiliki momentum sama sekali. Kecuali itu sedikit lebih cepat, tidak ada highlight lainnya. Di mana Dewa Kegelapan di sini? Tapi dia tersenyum. Akhirnya ada yang berani berdiri dan menantangnya. Bahkan mengetahui bahwa dia sangat kuat. Lupakan saja, maka aku akan memperlakukanmu sebagai lawanku. Chen Kong menanggapinya dengan serius. Metode penyerap daya diaktifkan, dan Ye Junlin harus disedot hingga kering. Boom! Segera, Ye Junlin datang dengan pukulan dan mengeluarkan suara yang membosankan. Pukulan ini hanya dapat digambarkan sebagai tindakan yang bersahaja. Terutama di mata Chen Kong, lemah sekali. Dia juga sangat lemah di mata orang lain. Semua orang dapat melihat bahwa Ye Junlin berusaha sekuat tenaga untuk memukul. Dia telah merencanakan pukulan ini sejak awal. Kalian pasti tahu kalau posisi awalnya adalah puluhan ribu meter dari Chen Kong. Dia bersiap untuk jarak puluhan ribu meter, sebelum melancarkan pukulan pamungkasnya. Tapi pukulan ini bagi semua orang tampaknya terlalu lemah. Tidak memiliki momentum sama sekali, kekuatannya rata-rata, dan kecepatannya sedikit lebih baik. Itu tidak menyebabkan berita yang menggemparkan dunia sama sekali. Paling-paling itu bisa bersaing dengan orang-orang kuat di bagian bawah daftar Dewa Semu. Itu bisa digunakan untuk menghadapi Chen Kong yang tak terkalahkan, lelucon. Semua orang menonton lelucon, bagaimana dia bisa memukul Chen Kong dengan pukulan yang begitu lemah. Li Ziran dan yang lainnya merasa cemas ketika mereka bangun. Pukulan Ye Junlin biasa-biasa saja, bahkan sulit untuk menghadapinya. Apakah kamu yakin dia bisa membunuh Chen Kong? Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat pukulan yang datang dari Todoroki. Chen Kong meraih tangan Ye Junlin dengan sangat mudah. Aku baru saja mendengar dari orang lain bahwa namamu Ye Junlin. Kan, aku ingat kamu yang pertama menantangku. Chen Kong mencibir, menurutnya, kecepatan pukulan ini seperti siput yang merayap. Seekor semut yang tidak layak disebut kekuatan pukulan ini. Kekuatan ini. Apa, kekuatan ini? Ini. Pukulan ini, boom, pada saat ini, wajah Chen Kong berubah drastis, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Matanya hampir melotot, hanya setelah kontak nyata dia mengetahui kekuatan pukulan ini. Saat dia meraih tinju Ye Junlin, Chen Kong merasakan energi mengerikan berkumpul dan meledak, hendak menembus ke dalam tubuhnya. Kekuatan mengerikan ini puluhan kali lebih kuat dari kristal yang dia serap. Tapi dia tidak bisa lagi menarik napas setelah hanya seperempatnya. Itu adalah kekuatan paling menakutkan yang pernah dia lihat. Pukulan ini didasarkan pada sedikit ledakan. Ini adalah pukulan yang tak terkalahkan. Chen Kong akhirnya mengerti mengapa pukulan ini terlihat lembut, tanpa momentum atau kekuatan apapun, dan sedikit lebih cepat. Itu tidak menyebabkan keributan yang menggemparkan. Itu karena Ye Junlin menekan kekuatan pukulannya hanya pada satu titik dan tidak menunjukkan kekuatan sama sekali. Pukulan ini sebenarnya yang terkuat, benar kan? Meskipun Chen Kong tidak mencapai apa yang diharapkan Ye Junlin, dia marah. Dengan bantuan jarak puluhan ribu meter, Ye Junlin melancarkan pukulan telak. Kekuatan pukulannya juga didasarkan pada satu titik. Ketika mengenai Chen Kong, itu benar-benar meledak. Chen Kong masih berinisiatif untuk menghisapnya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang, pupil mata Chen Kong menyusut.
kacamatanya menjadi lebih besar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Boom, kekuatan mengerikan telah menembus ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang paling kuat. Chen Kong tahu bahwa meskipun dia menyerap kekuatan ini, tubuhnya akan meregang dan meledak. Ini jelas di luar jangkauan daya tahannya. Meskipun laboratorium dewa sebelumnya telah memodifikasi tubuh Chen Kong untuk membantunya memecahkan masalah kekuatan toleransi. Namun kekuatan pukulan Ye Junlin berada pada level lain. Hal-hal yang tidak termasuk dalam perhitungan laboratorium dewa. Bahkan tidak tahan untuk diserap terlebih lagi. Pada saat ini, aku diserang oleh kekuatan seperti itu. Setelah kekuatan itu menembus tubuhku, aku baik-baik saja di luar untuk saat ini. Tapi tubuhku hancur, dan semua organ dalam meledak dalam sekejap, seketika. Hancur. Pukulan ini melambangkan kehancuran. Boom! Detik berikutnya, lubang berdarah meledak di dada Chen Kong. Boom, lubang berdarah lagi, boom, boom, dan kemudian lubang darah mulai meledak di sekujur tubuh. Dalam sekejap, Chen Kong penuh dengan lubang. Tidak, Anda adalah Tuan Ye. Pada menit terakhir, nama yang terlupakan muncul di benak Chen Kong. Nama yang terukir di belakang loh batu, Ye Jun. Dia tidak melihat kata terakhir hari itu, jadi dia dipanggil pergi oleh dewa jahat. Sekarang mereka tahu bahwa kata itu adalah Lin. Kamu Junlin, dia harus segera memahami arti yang terukir di bagian belakang tablet batu. Artinya berada di atas daftar dewa. Ini aku, bagaimana? Ye Junlin mengerutkan kening, merasa sedikit aneh. Tapi dia dengan cepat menebaknya. Chen Kong seharusnya melihat namanya di balik loh batu. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Hahaha. Chen Kong tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Dia pikir dia bisa mengendalikan dunia kecuali orang-orang aneh yang suka membantu di laboratorium dewa. Saya tidak mengharapkannya, tidak menyangka. Kuncinya adalah dia telah mendengar bahwa Ye Junlin adalah musuh dan ancaman terbesar bagi laboratorium dewa. Saya pikir ketika era ini tiba, Ye Junlin tidak akan sama lagi. Tak satu pun dari mereka ingin membunuh, terlalu lemah. Laboratorium para dewa, Pak, Ye Junlin masih menjadi musuh terbesarmu. Hahaha, Ye Junlin, Ye Junlin. Boom. Boom, tanpa suara meneriakkan nama Ye Junlin, tubuh Chen Kong meledak dengan lubang darah satu demi satu. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping. Dan berubah menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Seluruh orang diledakkan, hanya kristal yang jatuh ke tangan Ye Junlin. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Semua orang menyaksikan Chen Kong meledak sedikit demi sedikit. Hanya karena pukulan Ye Junlin, kesunyian. Semua orang terdiam saat ini, hanya angin menderu yang bertiup, dan tidak ada suara lain pada waktunya. Bahkan tidak bisa mendengar suara nafas, mengejutkan. Sangat mengejutkan, ini adalah momen paling hening dalam hidup setiap orang. Karena mereka menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Ye Junlin sebenarnya meninju Chen Kong sampai mati. Hal ini diharapkan oleh Tian Sensui dan Ye Qingtian. Tidak peduli seberapa arogan dan kuatnya Chen Kong, dia tidak bisa menghentikan Ye Junlin untuk memukulnya. Tapi yang lain berbeda, Ye Wudao dan Ye Lingtian tercengang. Li Ziran tercengang, Qilin Xiaofeng dan yang lainnya semuanya tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Masing-masing tampak seperti patung batu. Tidak bergerak, sangat mengejutkan. Semua orang baru saja tenggelam dalam adegan itu. Belum bisa bangun, sudah berakhir, Ye Junlin. Laboratorium dewa adalah yang paling terkejut, dan semuanya terdiam. Hal terakhir yang ingin mereka lihat terjadi,
Sejak Ye Junlin bergegas keluar, dia merasakan ada sesuatu yang salah, dan itu berkembang ke arah yang paling tidak ingin mereka lihat. Sekarang dia langsung membunuh Chen Kong, ini secara langsung menghadirkan situasi terburuk. Hal terakhir yang kuinginkan adalah Ye Junlin menjadi kuat, tapi ternyata dialah yang paling kuat. Sungguh tak berdaya, dan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Junlin meninju Chen Kong sampai mati. Selanjutnya mereka telah mentransformasikan tubuh Chen Kong sehingga kekuatan tubuhnya mencapai tingkat yang optimal. Bukan berarti ia menyerap terlalu banyak tenaga dan energi serta tidak mampu mencerna dan memadukannya sehingga membuat tubuhnya meledak. Situasi ini tidak mungkin dalam konsep yang mereka tetapkan. Chen Kong bisa merokok sepuasnya. Anda pasti tidak akan terpesona. Itu hanya bisa dikatakan disebabkan oleh pukulan Ye Junlin. Kapan Ye Junlin menjadi begitu kuat? Pukulannya barusan jelas biasa saja. Ekspresi wajah para anggota laboratorium dewa membeku. Ye Junlin sangat kuat, ditambah lagi dia berada di posisi 3 teratas dalam daftar dewa. Mereka semua akan menjadi ancaman bagi laboratorium para dewa. Terjadi keheningan selama beberapa menit. Saat itulah seseorang bereaksi. Apakah guru baru saja memukul Chen Kong sampai mati? Xiao Feng bertanya dengan lemah. Begitu dia berbicara, semua orang perlahan-lahan terbangun. Mengejutkan, saya sangat terkejut sehingga saya tidak bisa menahan diri. Ye Junlin memukuli Chen Kong sampai mati. Bersambung.